Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para mahasiswa yang sekarang sedang mengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Semoga sehat selalu dan yang paling penting diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan khususnya pada pembuatan skripsinya masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan, kelancaran, dan yang paling penting mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, di Google Classroom Bapak sudah mengupload, bahasanya adalah soal 3. Adapun para mahasiswa yang belum mengupload ataupun belum ngedownload, ya Bapak sarankan download dulu lalu buka file ini. Sambil menunggu para mahasiswa yang lain, kita berdiskusi dulu tentang soal itu dibuat bagaimana ataupun bentuknya seperti apa. Soal itu merupakan bagian akhir dari sebuah proses dalam hal penyusunan indikator penelitian. Jadi, kita itu harus mulai dari yang namanya silabus. Yang kedua masuk ke dalam RPP, yang ketiga masuk ke dalam yang namanya kisi-kisi soal, yang keempat baru ke soal, yang kelima alternatif jawaban. Apabila kita kemarin sudah mempelajari bahwa seseorang akan melakukan penelitian itu ada beberapa cara dalam menjawab pertanyaannya. Ada yang pertama menggunakan wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, ada angket, ada soal. Kemarin kita belajar tentang angket, itu baru 2 item, yaitu skala Likert dan skala Guttman. Karena keterbatasan waktu yang Bapak punya, jadi pembahasan angket itu cukup 2 item. Kenapa 2 item? Karena di FIK yang banyak digunakan hanya 2 angket tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam soal. Soal itu apabila lihat ke dalam bentuknya ada 3 macam. Yang satu memang berbeda, yang 2 itu identik sama. Bentuk soal yang pertama itu yang namanya adalah VG. VG itu ada jawabannya. Yang kedua esai. Esai itu tidak ada jawabannya. Yang ketiga itu adalah uraian. Uraian juga sama, tidak ada jawabannya. PG dia berdiri sendiri, sedangkan esai dan uraian itu ada identik kesamaan. Kalau seandainya esai jawabannya pendek-pendek, beda halnya dengan uraian. Sehingga penilaian atau pembobotannya hampir sama. Jadi secara bentuk walaupun 3, tetapi rumusnya ada 2. Karena yang 2 itu esai dan uraian dianggap satu kesamaan. Apabila kita melihat soal, sekali lagi kan ada runtutan-runtutan, ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu yang harus kita lihat adalah silabus. Silabus mau 64, mau 86, mau silabus KTSP, mau silabus kurikulum 2013. Setelah Bapak baca, menurut sekemampuan Bapak dan pengetahuan Bapak bahwa kurikulum itu ada kesamaan walaupun diganti. Kesamaannya apa? Biasanya ada pertama namanya kompetensi yang diharapkan oleh, dalam hal ini oleh pemerintah. Dan yang kedua ada indikator. Indikator itu berarti tahapan atau nilai minimum
atau targetan minimum dalam sebuah proses pembelajaran. Setelah silabus selesai, masuk ke silabus itu karena dibuat oleh pemerintah tidak bisa dirubah kecuali oleh pemerintah itu sendiri. Tetapi kalau ditambahkan itu boleh. Yang kedua, tahapannya adalah RPP. Setelah silabusnya selesai dari pemerintah, kita dituntut untuk membuat RPP. Apa itu RPP? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Sama, RPP juga ada minimum dari pemerintah, akan tetapi bagusnya kita mengedit atau menambahkan apa yang kita bisa lakukan kepada siswa kita. Yang ketiga adalah kisi-kisi instrumen penelitian. Pembuatan kisi-kisi kadang kami dari kalangan dosen itu ada beradu argumen tentang pembuatan kisi-kisi. Akan tetapi dari kesemuanya itu ada kesamaan. Kenapa ada perbedaan? Karena kami dosen dan fakultas keguruan itu ada yang lulusan Unminus, ada lulusan UPI, ada lulusan UIN. Jadi tidak dalam satu kampus. Ada juga yang dalam satu kampus, tetapi karena lulusannya itu beda dan ditangani oleh dosen yang berbeda, maka kisi-kisinya pun berbeda pemahaman. Akan tetapi sekali lagi dari perbedaan tersebut ada kesamaan. Dalam kisi-kisi instrumen itu yang wajib ada adalah yang pertama indikator dan yang kedua adalah tingkat kesukaran. Indikator itu melihatnya dari RPP. Indikator RPP mengambilnya dari indikator silabus. Dan yang kedua, tingkat kesukaran. Kita masuk dulu bahas satu persatu. Indikator itu adalah yang ada di RPP dan ada di silabus. Jumlah soalnya minimal harus ada satu, lebih bagus. Nomor soal, kalau soalnya di sini ada satu, ya udah nomor satu. Di sini ada satu jumlah soalnya, berarti nomor 2. Di sini ada satu, nomor 3, sampai dengan nomor 9. Kenapa Bapak membuat soal itu ada 9? Bukan karena Bapak tidak mau membuat soal 10, tetapi karena Bapak memperhatikan bahwa waktu yang diberikan oleh sekolah tersebut adalah 40 menit. Jadi membuat soal itu kita harus mengira-ngira kayaknya atau kira-kira nih dengan durasi waktu tersebut para siswa yang kita berikan soal tidak merasa kebanyakan, tidak merasa kelebihan. Kalau yang merasa misalnya kekurangan atau sedikit, kita membuat soal sedikit. Negatifnya adalah ketika soal sedikit akan banyak siswa yang selesai sebelum pembelajaran selesai atau sebelum waktu ujian selesai. Ketika para siswa sudah selesai dalam pengerjaan, biasanya mereka akan keluar kelas merayakan keberhasilan mereka. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah tetangga kelasnya yang merasa kebisingan yang dibuat oleh siswa kita. Yang kedua, kalau soalnya itu terlalu banyak, bisa jadi ujian pengerjaan belum selesai, tetapi waktu ujian udah selesai. Sehingga di sini dituntut para mahasiswa bagaimana cara membuat soal dengan durasi waktu, kan biasanya tiap sekolah berbeda-beda hitungannya. Ada yang 40 menit, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 30, itu tergantung karakter dari sekolah tersebut. Jadi kita sekali lagi harus bisa memprediksi atau kira-kira bisa menakar kira-kira berapa soal yang cocok dengan durasi waktu tersebut. Pembuatan soal, kita masuk ke dalam tingkat kesukaran. Kalau soalnya ada 9, maka kita wajib menggunakan rumus. Sekali lagi,
kita harus membuat rumus dengan patokannya. Yang pertama, soal yang mudah itu 30%. Soal yang sedang itu 50%, soal yang sukar itu kurang lebih ada 20%. Karena Bapak soalnya 9, setelah Bapak hitung-hitung, soal mudah itu dikali 30% dikali 9 itu jatuhnya 2,7. Yang sedang 50% kali 9 4,5. Yang terakhir 20% dikali 9 adalah 1,8. Apabila Bapak melihat angka-angkanya ada 2,7, ada 4,5, ada 1,8, Bapak lebih mendahului. Jadi semuanya itu cocok naik satu tingkat atau nambah satu. Karena kalau seandainya 2,7 jadi 3, 4,5 jadi 5, 1,8 jadi 2, maka soalnya itu akan menjadi 10. Sedangkan soal di sini yang tertera ada 9. Sehingga Bapak akan mendahulukan desimal yang lebih besar. Di sini jatuhnya ke angka 1,8. Berarti yang sukar itu harus 2. Ketika 2, lanjut lagi ke 2,7. Jadi yang 2,7 yang mudah itu ada 3. Berarti sisanya kan seharusnya kalau pembulatan 4,5 jadi 5. Karena keadaan soal yang seperti ini, maka yang sedang menjadi 4. Setelah pembuatan kisi-kisi instrumen selesai, kita dituntut untuk membuat soal. Soalnya pun sama, patokannya ke sini, soalnya juga ada 9. Sehingga ke dalam Excel-nya ini, soalnya itu kurang lebih ada 9. Tetapi untuk pembobotan, di sini sekali lagi wajib para mahasiswa membuat yang namanya alternatif atau kunci jawaban. Kunci jawaban, jangan sampai yang soal yang mudah, sedang dengan sukar, bobotnya sama. Jadi yang mudah kalau mau kelipatan 2, ya udah yang mudah itu 2. Yang sedang 4, yang sukar 6. Selesai. Ada lagi pertanyaan dari para mahasiswa, Pak, kalau seandainya nih kan suka ada soal sedang tetapi menuju ke mudah. Soal sedang tapi menuju ke sukar, yaitu tergantung para mahasiswa. Bapak di sini titip. Yang penting soal mudah sedang sukar tidak sama. Jadi mungkin saja tadi ada pertanyaan yang sedang menuju ke mudah, kan tadi kan patokannya 4. Bisa jadi angkanya jadi 3 yang sedang itu. Yang sedang menuju ke sukar menjadi bobotnya 5. Mungkin itu saran dari Bapak ya. Jadi boleh kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, terserah para mahasiswa, yang penting ada alternatif jawaban di sana. Bapak di sini ceritanya udah memberikan soal kepada para siswa, kepada para mahasiswa di sini mendapatkanlah angka ada 2, 2, 1, 3, 2, 1 dan seterusnya. Setelah ini ada, maka dari itu kita akan membuat yang namanya atau menghitung yang namanya validitas, skalabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. Sekali lagi, kisi-kisi dalam hal tingkat kesukaran siapa yang buat? Di sini awal muasal kita. Tetapi setelah nanti ke dalam tahapan daya pembeda dan tingkat kesukaran, itu yang menentukan bukan kita, tetapi hitungan statistika. Kita lanjut ke dalam perhitungan. Akan tetapi sebelum lanjut, alangkah baiknya supaya videonya tidak terlalu panjang, itu hanya sejarah dulu tentang soal, mukadimah tentang soal, bagaimana cara soal dibuat, dan sebagainya. Dianggap aja selesai. Untuk sesi berikutnya langsung kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan mencari validitas, skalabilitas, dan pembeda dan tingkat kesukaran untuk soal yang lebih dari 30 soal. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan para mahasiswa mengerti dari awal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.